إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kitab kita tentang manhaj salaf. Kita beranjak kepada sebab-sebab keteguhan di atas manhaj salaf. Kita sampai pada sebab yang ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas sebab yang pertama dan sebab yang kedua. Sekarang kita bahas sebab yang ketiga, yaitu al-hadharu minal udul anil manhaj. Sebab yang ketiga adalah hati-hati dari ketergelinciran dari manhaj. Maksud pada bab ini adalah kita selalu hati-hati dari ketergelincirnya kita dari manhaj salaf. Karena sebab-sebab seseorang tergelincir dari manhaj salaf itu banyak faktornya. Tidak hanya satu, tapi banyak faktornya. Sehingga beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, walaqad hadzarallah ayyuma tahdir wa haddada ayyama tahdid. Dan Allah sangat-sangat memperingatkan dan sangat-sangat mewanti-wanti. Wa tawa'ada wa anzara man khalafa tariqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengancam, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalaka tariqan ghairahu. Dan Allah juga mengancam dari orang yang mencari jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a manhaja siwahu min manahiji ahli ardi za'ighah 'anis siratil mustaqim. Dan siapapun yang mengikuti manhaj, metode selain dari metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dari penduduk bumi yang tergelincir dari jalannya yang lurus. Tentunya ketergelinciran seseorang dari manhaj jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beragam. Ada yang sifatnya ringan, ada yang parah, sampai keparahan tersebut bahkan sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tentunya kita sebagai seorang yang sudah mengerti tentang manhaj, kita perlu hati-hati, jangan merasa aman dari ini semua. Karena seorang yang merasa aman dari sesuatu, sebenarnya dia dalam kekhawatiran. Karena tentunya seorang yang merasa aman, dia tidak hati-hati. Sehingga sebagaimana yang dikiaskan, seorang yang merasa dirinya pintar, maka dari situ dia mulai dirinya bodoh. Kenapa? Seorang karena kalau dia mulai dirinya pintar, maka dia tentunya tidak butuh akan ilmu. Sehingga kita sebagai hamba Allah Ta'ala terus merasa fakir, merasa butuh akan ilmu agama, dan terus merasa butuh akan belajar manhaj ini. Karena tentunya sampai kapanpun kita, ilmu tidak akan pernah habis kita pelajari sampai umur kita selesai. Sehingga di sini kita perlu wanti-wanti, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Ini sebagai acuan kita, sebagai cemeti bagi kita untuk selalu berusaha lurus di jalannya Allah Ta'ala. Wa may yushakikir rasul, barang siapa yang memisahkan diri dari Rasul, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Setelah dijelaskan baginya petunjuk yang lurus itu seperti ini, sunnah Rasul seperti ini, akan tetapi dia melenceng, mencari jalannya selain jalan para Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mencari jalannya selain orang-orang beriman. Para sebagian ahli tafsir mengartikan sabilul mu'minin adalah mereka jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nuwallihi ma tawalla, kami akan jauhkan dia sejauh-jauhnya, akan lencengkan dia sejauh-jauhnya. Ma tawalla, sejauh dia melenceng dari jalan yang lurus ini. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami kembalikan dia ke neraka jahanam, dan neraka jahanam tentunya seburuk-buruk tempat kembali. Nah, dari sini kita perlu wanti-wanti, selalu hati-hati, jangan sampai salah jalan dalam beragama, karena banyak cabangnya. Tentunya dari sini, sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan nasihat bahwa sunnah itu adalah pemersatu umat, karena dasarnya satu, sehingga manusia tertuntut untuk berpijak di atas jalan yang satu. Beda halnya kalau seorang itu bermanhaj di atas manhajnya fulan, alan, yang itu menyelisihi sunnah, sehingga disitulah muncul nampak pertikaian, nampak perpecahan, sehingga tentunya kita semuanya ingin bersatu. Maka jalan apa yang kita raih dalam mempersatukan umat ini? Tidak lain dengan jalan kita berpijak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yushaqqur rasula sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ya'khudhu lahu shiqqan wa janiban wa saffan ghayra as-saff wal janib wasyaq alladhi ya'khudhuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang memisahkan diri dari Rasulullah, yang dia mengambil jalan atau saf barisan selain barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabittali yattakhid lahu manhajan ghairal manhaji alladhi sara alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu dia mencari, membuat manhaj sendiri di luar manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakhtar lahu tariqan ghaira tariqihi, dia pilih jalan sendiri, dia cari jalan sendiri selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hina idzin yuwallihillahu ma tawalla. Dari situlah Allah akan jauhkan dia sejauh dia menjauh dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuriduhu jahannam wa sa'at masira. Allah akan pertemukan dia dengan neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berarti yang ketiga ini apa? Hati-hati dari melenceng dari jalannya yang lurus. Yang keempat, al-akhdhu bil wasatiyati wal i'tidal, mengambil jalan tengah, tidak garis kanan terlalu ekstrim, tidak garis kiri terlalu menyepelekan. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka adalah orang-orang wasat, orang-orang yang adil, yang iktidal, maksudnya mengambil tengah-tengah, tidak terlalu keras sebagaimana jalannya orang-orang khawarij, juga tidak terlalu lembek sebagaimana jalannya orang-orang murji'ah.
Tentunya di sini kita mengambil sikap tengah-tengah itu bukan kita ambil dari hasil pemikiran kita, bukan dari apa yang kita sangka, akan tetapi dari ilmu yang kita pelajari. Yaqulu hafizahullahu ta'ala, inna min a'zami ma yu'inu 'ala tsabat 'ala al-manhaj an yattasima as-sa'ir 'alaihi bil wasatiyah. Sungguh min a'zam, dari yang paling agung yang membantu seorang untuk teguh di atas manhaj itu an yattasima as-sa'ir 'alaihi bil wasatiyah. Dia untuk memiliki simah, memiliki ciri sifat wasatiyah, tengah-tengah. Kalau urusan ibadahnya dia tengah-tengah. Al-iqtisad bis sunnah. Dia istilahnya itu sederhana, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Dalam masalah akidah pun seperti itu juga, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Dalam akhlak pun juga seperti itu. Wa huwa matlabun azizun talama zallat fihi aqdam. Ini permintaan yang begitu berat, ya, begitu berat ketika langkah ini masih tergelincir. Wattarrabat fihi afham, selama pemahaman itu masih bingung, maka ini permintaan yang berat. Untuk bersikap adil itu berat bagi orang-orang yang pemikirannya masih rancu, bagi pemahaman dia masih rancu. Untuk bersikap adil itu masih berat. Wa qalla ahluhu bainan nas ulaika alladziina yattasimuna bil adli wal insaf ma'a anfusihim wa amal gharihim. Orang seperti ini itu sedikit kita jumpai di tengah-tengah manusia. Mereka yang memiliki sifat adil, insaf, tengah-tengah, baik bagi dirinya maupun orang lain, itu sangat sedikit. Kadang condong ke sana, dibela mati-matian, yang lain dihabisin. Kadang juga menyepelekan, yang bersikap tengah-tengah ini yang sangat sedikit. Wa hadzal ladzi dafa'a Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini yang dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an yaj'ala jima' asy-syarr yukminu fi 'adamil i'tidal haitsu qala wa innama jima'u syarri tafritun fi haqqin aw ta'addin ila batil. Ini yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang menjadikan jima' asyar, perkumpulan sebuah keburukan, itu bikin apa? Seorang itu tidak adil. Apa itu? Wa innama jima'u syarr tafritun fi haqq. Sungguh yang sumber keburukan itu adalah dia ini tafridun fi haqq, menyepelekan kebenaran, au ta'addin ila batil, atau dia melampaui batas kepada kebatilan, wa huwa taqsirun fis sunnah, yaitu dia meremehkan sunnah, au dukhul fil bid'ah, atau dia mulai main-main masuk ke dalam perkara-perkara bid'ah. Katarki ba'dil ma'mur, seperti sebagian orang meninggalkan sebagian perintah atau meremehkan sebuah perintah. Wa fi'li ba'dil mahdur, dan melakukan perkara yang sudah jelas dilarang. Au takdibun bihaqqin, atau mendustakan kebenaran. Wa tasdiqun bi batil, membenarkan kebatilan. Walihada ammatun ma yu'tan nasu min hadainil wajhain. Kebanyakan manusia diberikan pada ini. Kebanyakan mereka tergelincir dalam masalah seperti ini. Maka ini perlu hati-hati. Kita harus sikap adil, tengah-tengah. Wa qad dalla at-tariq wa faraqa ath-thabat al-manhaj unasun nadaru ila mujtama'il Islam bi mandarin qa'im fa aradu an yuslihu iwajah. Sungguh telah sesat jalannya dan terpisah dari keteguhan di atas manhaj orang-orang yang mereka melihat kepada masyarakat Islami, istima Islami
dengan pandangan yang rusak. Yang memperhatikan sekitar, ini sudah masyarakatnya rusak nih. Fa'aradu an yuslihu iwajah. Mereka punya niatan baik, ingin memperbaiki kebengkongan ini di tengah masyarakat. Fattakhudul 'unuf tariqan ilal islah. Mereka pakai cara yang keras, pakai cara yang tidak hikmah untuk meluruskan kebengkongan ini. Fa'ahdatsu fawdha uriqat ma'haddima. Maka mereka membuat kegaduhan sehingga membuat darah berjajaran, pembunuhan. Wa syawwahu min jarra'iha safa'al Islam. Dan mereka memperburuk gambaran Islam. Fatanaffasa as-su'ada a'da Allah wa wajadu bughyatahum wa ma ya'maluna fa'atlaqu min al-alfaq wal alqab ma yusrifuna bihi an-nas 'anil Islam. Sehingga di sini membuat musuh-musuh Islam merasa mendapatkan angin segar. Wah, ini fulan, ini dari kalangan radikal. Ya, dikarenakan salah jalan. Mereka niatnya ini ingin meluruskan kebengkongan atau ketergelinciran masyarakat dengan cara yang keras. Tapi di sini justru malah dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka mengambil kesempatan ini dengan membuat manusia itu jauh dari Islam. Itu Islam radikal, itu contohnya itu. Seperti itu. Padahal ajaran Islam sangat jauh sekali dari apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena mereka tidak iktidal. Bukan di atas ilmu, tapi di atas hawa nafsu. Hanya amarah yang membara. Hanya semangat, modal semangat tidak cukup. Biasanya ini yang jadi korban siapa? Para pemuda. Paling empuk. Korban paling empuk adalah para pemuda. Masalah-masalah seperti ini. Ka'uswatun mutazammitah wa irhabiyah, ya, teroris, radikal, disematkan kepada Islam. Karena ulah-ulah sebagian mereka orang-orang yang sebenarnya niatnya baik, tapi caranya yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Cara mereka mengambil selain dari caranya Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, yang kelima. Yang kelima, sebab min asbab al-thabat al-manhaj salaf, adamul wahsyah bi qillati salikin 'ala al-manhaj. Tidak down, tidak putus asa dengan sedikitnya orang yang meniti di atas manhaj salaf. Ya. Tidak merasa kok sedikit ya, akhirnya putus asa kembali ke sebelumnya. Jangan seperti itu. Itu sudah sunnatullah. Seorang yang berusaha lurus di atas manhaj yang benar, orangnya sedikit, tidak banyak. Dan itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Di antara sebagai isyarat, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kamu mengikuti, menuruti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu. Yang kebanyakan itu dalam Al-Qur'anul Karim bernilai stigma negatif. Tentunya di sini kita jangan putus asa, jangan berkecil hati dengan sedikitnya orang-orang yang meniti di atas manhaj salaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Jika seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia
yang ada di muka bumi ini. Yudilluka an sabilillah. Mereka bakal menyesatkanmu dari jalannya Allah. Kenapa demikian? Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti sesuatu kecuali karena dasar dhann. Apa dhann? Sangkaan, kira-kira, menurut saya. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam anna alladhina yaslukuna manhajah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu bahwa orang-orang yang meniti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'una siratah, yang mengikuti jalannya Rasulullah, wa yuthbituna ala tariqihim adadun qalil, yang mereka tegar di atas manhajnya Rasulullah jumlahnya sedikit. Wa nazarun yasir min hadhil ummah, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariban. Islam muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam itu akan kembali terasing sebagaimana dulu terasing di tengah-tengah manusia. Fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Fasuila 'anil ghuraba. Maka Rasulullah ditanya tentang ghuraba. Siapa mereka? Faqala fi riwayatin an-nazza' min al-qabail. Sebagian kecil dari kabilah-kabilah. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Amr, unasun salihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Jawaban beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang baik di tengah manusia yang buruk yang begitu banyak. Katsirun man ya'sihim, kebanyakan orang-orang yang bermaksiat. Aktsar mimman yuti'uhum, lebih banyak dari orang yang taat mentaati ngikutin mereka. Ini maksudnya jelas bahwa Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang mengikuti manhaj ini jumlahnya sedikit. Wa fi riwayatin alladzina yuslihuna idza afsadan nas. Mereka orang-orang yang selalu berbuat baik, perbuatan perbaikan di mana manusia banyak yang merusak. Rusak akhlaknya, rusak akidahnya, rusak moralnya. Di tengah mereka hidup di tengah manusia seperti itu. Ya. Ini jumlah banyak atau sedikit? Sedikit. Sehingga apa yang kita saksikan di televisi, kita saksikan di media sosial, ya itulah kebanyakan manusia. Namun ada sebagian orang yang mereka berusaha memperbaiki keadaan. Itu jumlahnya sedikit. Lantas kemudian ketika mendengar jumlah sedikit, kita putus asa begitu, berkecil hati. Tidak. Justru ini untuk menambahkan kekokohan sahabat kita di atas manhaj salaf. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dalam Musnad Asy-Syihab fi mawdu'in fi an Katsir ibn Abdullah al-Muzani an abihi an jaddi alladzina yuhyuna sunnati. Siapa mereka? Ghuraba itu mereka yang berusaha menghidupkan sunnahku. Wa ya'lamunaha ibadallah wa yu'allimunaha ibadallah, dan mereka orang-orang yang mengajarkan sunnah kepada hamba-hamba Allah. Ya. Mereka ghuraba. Jazakallahu khair. Masyaallah, banyak banget. Masyaallah. Tayyib. Ya. Mereka ini, ghuraba ini, mereka yang berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan mereka mengajarkan sunnahnya semampunya. Apa yang antum pelajari,
Apa yang kita pelajari tidak sesuai dengan apa yang di atas, apa yang kita batasan atas batas kemampuan kita. Kita berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghuraba siapa? Dalam riwayat dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, al-jamaah ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu selama kamu selaras dengan kebenaran, itulah jamaah. Sekalipun kamu sendirian. Sekalipun kamu sendirian. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari, alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillatis salikin. Wajib atasmu berjalan di atas kebenaran. Wa la tastawhish, jangan berkecil hati dengan sedikitnya orang-orang yang meniti di atasnya. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan hati-hati kamu dari jalannya kebatilan. Wala taghtar bi kathratil halikin, jangan kamu tertipu, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang meniti di atasnya. Ini pesan sebagian salaf. Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillatis salikin. Kamu wajib semampu kita berusaha di atas kebenaran, di atas hak, sekalipun ya jangan berkecil hati dengan sedikitnya orang meniti di atasnya. Dan hati-hati kamu dari jalannya kebatilan, sekalipun semua kebanyakan manusia mengikuti jalannya mereka. Intinya jangan ikut-ikutan. Baik, yang keenam, sabab min asbab thabat fil manhaj as-salaf, rabtul muslim bi salafihi salih. Seorang muslim terus selalu mengikatkan diri dengan salafus saleh, wabil ulama ar-rabbaniyin, dan dengan para ulama ar-rabbaniyin, ulama-ulama yang mendidik umatnya, bukan ulama-ulama yang merusak umatnya. Terus berusaha seorang muslim ini berusaha mengikatkan diri, berhubungan terus dengan para salafus saleh. Dengan cara apa? Ya kita membaca kitab-kitab mereka, dengan belajar, dan juga dengan para ulama. Kita bertanya kepada mereka, pada ahli ilmu yang rabbaniyin. As-sabiqina minhum wal mu'asirin, orang-orang yang mendahulu mereka atau orang yang di generasinya. Wa yakunu dzalika biltizam manhajihim bil ilmi wal amal. Dengan cara apa? Dengan cara beriltizam, konsisten dengan ilmu dan amal. Dengan selalu kita berusaha belajar, mengkaji, ngaji, dan beramal. Jangan hanya sebagai hiasan saja, hiasan nama. Saya sering ngaji, tapi tidak merubah akhlaknya. Ya, saya ngaji, sudah lama ngaji, tapi nggak ada akar dari ilmu yang dia dapat. Ini menunjukkan ketidakbarokahan apa yang sudah dia cari. Tentunya seorang, ya, dia mencari ilmu tujuannya apa? Untuk memperbaiki diri. Tapi kok kalau dia sudah belajar lama, ngaji lama, kok tidak ada perubahan dalam dirinya, tidak ada perbaikan dalam dirinya, maka tuduhlah dirinya. Ada apa dengan saya? Mungkin yang pertama salah niat dalam mengaji, mungkin salah keyakinan. Rusaknya ilmu seseorang karena dua, su'ul maqsad wa su'ul mu'taqad. Salah niat dan salah keyakinan akidah. Ya, rusaknya ilmu seorang karena dua ini. Salah niat, dia niatnya untuk dunia, atau niatnya untuk yang lainnya, atau mungkin dia salah keyakinan akidah. Ya, ketika salahnya niat itu akan memperburuk keadaan dia. Tentunya
Ketika seorang itu belajar, mengkaji, mengaji ilmu step by step, selangkah demi selangkah, itu akan mempengaruhi dirinya. Belajar hadis Nabi SAW, belajar kemudian tafsir, mempelajari akhlak, mempelajari ilmu, tentunya di sini ada perubahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan mereka yang datang setelah mereka, setelah generasi para sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa-doa kita yang mestinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina ja'u min ba'dihim, setelah generasi mereka, yaqulun rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dari kekurangan kami. Dosa, kesalahan kita adalah mungkin kita melenakan sebuah perintah atau meremehkan sebuah larangan sehingga terjatuh ke dalam dosa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampuni saudara-saudara kami yang sudah terdahulu, yang sudah mendahului kami dari kalangan orang beriman. Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab Tafsir Karimir Rahman, beliau mengatakan wa hasba min ba'dihim minal fadl an yasira khalfahum. Cukup dengan orang-orang setelah mereka, bagi orang-orang setelah mereka, minal fadl, dari keutamaan untuk berjalan di belakang mereka. Maksudnya cukup kita mendapati keutamaan, kemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bagi kita untuk mengikut ajaran mereka, manhaj mereka. Wa ya'tam bihudahum, mengikuti petunjuk mereka. Walihada dzakarallahu minal lahiqin man huwa mu'tam bihim wa sa'ira khalfihim faqala walladzina ja'u min ba'dihim. Dan oleh karena itu Allah menyebutkan orang-orang yang mengikuti mereka, man huwa mu'tam bihim, yaitu dialah orang yang mengikuti manhaj, metodenya para sahabat, dan seluruh wasaira khalfihim faqala walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka orang-orang yang datang setelah mereka, ai min ba'dil muhajirin wal ansar, setelah orang-orang muhajirin wal ansar. Yaqulun, mereka mengatakan ala wajhi nusi li anfusihim wa wasail mu'minin, ya sesuai dengan keikhlasan mereka, bagi mereka dan untuk seluruh kaum mukminin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa hadha du'a syamil li jami'il mu'minin. Ini doa menyeluruh, mencakup semua orang-orang beriman. As-sabiqina minas sahabah, yang sudah mendahului dari kalangan sahabat, wa man qablahum wa man ba'dahum, sebelum mereka dan setelah mereka. Wa hadha min fadail iman annal mu'minina yantafi'u ba'duhum bi ba'din, bahwa di antara keutamaan iman bahwa orang-orang beriman itu bermanfaat sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Wa yad'u ba'duhum li ba'din, sebagian orang beriman mendoakan sebagian yang lainnya. Mestinya seperti itu, mendoakan kebaikan. Bisababil musyarakah fil iman, dikarenakan kebersamaan mereka di atas iman. Mestinya kita satu sama lain saling mendoakan kebaikan, bukan malah mendoakan kejelekan, apalagi laknat. Waliyadu billah. Al-muqtadi li'aqdil ukhuwah bainal mu'minina allati min furu'iha an yad'uwa ba'duhum li ba'din, dikarenakan ikatan persaudaraan karena iman, yang mana di antara cabangnya, untuk di antaranya dari persaudaraan itu adalah mendoakan sebagian dengan sebagian yang lainnya, saling mendoakan kebaikan. Kita harus mengingat hadis Nabi SAW bahwa tidaklah kita mendoakan saudara kita
melainkan doa itu juga akan kembali kepada kita. Kita doakan kebaikan, kesehatan itu kembali kepada kita juga. Maka tidak ada ruginya kita mendoakan sebagian saudara-saudara kita. Barakallahu laka dan seterusnya. Wa an yuhibba ba'dhum ba'dha, dan saling mencintai satu sama lainnya. Ya. Di antara tanda keimanan apa itu? Adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang itu untuk mencintai seorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Kalau kita senang diperlakukan saudara kita yang baik-baik, tentunya kita juga senang memperlakukan saudara kita yang baik-baik. Jangan sampai kok sama muslim malah saling berantem, ya, saling mendoakan keburukan, saling mencela, saling merendah. Itu bukan ciri sifat orang-orang beriman. Contohlah firman Allah Subhanahu wa taala yang ini. Inna lil ulama fi syari'atil islamiyyah i'tibaran wa manzilatan laysat li ghairihim minan nas. Sungguh peran ulama dalam syariat Islam itu pelajaran yang begitu besar, kedudukan yang tidak dimiliki selain mereka. Wa man nadhara fi nususil kitabi was sunnah alima anna Allah azza wa jalla rafa'a manazilal ulama. Kalau kita benar-benar memperhatikan nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, kita akan tahu, akan mengerti bagaimana kedudukan Allah mengangkat kedudukan ahli ilmu di antara manusia. Wa amara bi ta'atihim, dan Allah menyuruh manusia untuk taat kepada mereka. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di antara penafsir ulil amri minkum adalah mereka para ulama. Allah menyuruh manusia untuk taat kepada mereka. Wa su'alihim, bertanya kepada mereka inda wuqu'il iskal wa inda tanazul. Ketika terjadi perselisihan, ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian pada para ulama. Wa aqamahu adillah linnas 'alal ahkam asy-syar'iyyah. Nah, Allah menegakkan mereka para ulama sebagai petunjuk untuk manusia terhadap syariat, hukum-hukum syariat. Lihada kana wajiban 'alal ummatil islamiyyah riayat hukukil ulama. Maka wajib bagi umat Islam untuk memperhatikan hak-hak ulama, wa ma'rifati hukukihim, mengenal hak-hak mereka. Falaqad kana min a'dhami asbabil hirafil khawarij min qabl. Sungguh di antara sebab terbesarnya kesesatan, penyimpangan orang-orang khawarij adalah adamu riayatihim li hukukil ulama wa manazilihim. Tidak ada perhatian mereka terhadap hak-haknya para ulama dan kedudukan mereka. Mereka intinya merendahkan orang-orang, bahkan ahlul ilmi, bahkan para ulama yang tidak selaras dengan mereka. Falam yarfa'u bil ulama min sadati sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sa. Mereka tidak menghormati para ulama di kalangan para sahabat. Walau arafu aqdar haula'i sahabah radhiyallahu anhum la salimu min ghawail inhiraf. Kalau mereka tahu kedudukan, kehormatan para ulama kalangan para sahabat, mereka akan selamat dari kegelinciran mereka, kesesatan mereka, wa mafasidil ghulu, dan kerusakan-kerusakan berlebihan. Demikian dari sini secara ringkas bahwa tentunya kita sebagai umat ingin teguh di atas manhaj salaf. Tentunya dengan ini kita selalu berhubungan dengan para ulama, selalu berhubungan dengan ahlul ilmi, dan juga menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Jangan sampai kita merendahkan mereka hanya lantaran karena beda
Kita siapa? Kita sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu. Lantas kok beda? Langsung kemudian kita rendahkan, jatuhkan kehormatan para ulama. Ini sungguh-sungguh tidak beradab bagi seorang thalibul ilmi. Kita siapa? Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa seorang yang di atas manhaj salaf juga belajar adab, juga belajar akhlak, tidak hanya sekedar akidah saja. Namun akidah salaf, manhaj salaf itu menyeluruh, universal. Baik akidah, baik manhaj, baik akhlak, baik ibadah, semua mencakup. Jangan sampai cuman kita mengambil sebagian yang lain, kita buang yang lainnya. Itu sifat ciri-ciri orang-orang Yahudi. Mengambil yang menurut saya cocok diambil, yang enggak jangan. Tidak seperti itu. Kita mempelajari manhaj salaf fi makrahina wa mansatina. Yang kita enggak sukai, yang kita suka, kita ambil semua. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.